Di episode sebelumnya, Malvin dan teman-temannya memutuskan masuk ke Menara Jam Kronos Raya menunggu teman-teman mereka hadir untuk berangkat ke rumah Malvin. Tanpa diduga, saat Malvin mencari Sabrina, Anya dan Billy justru terjebak di dalam cermin. Nora dan Laya yang menyusul Malvin ke dalam menara juga mengalami nasib yang sama seperti Anya dan Billy. Bubu dan Misty yang bersama Groom menyusul turut bernasib sama dengan teman-temannya yang lain. Kini Malvin, Sabrina, dan Groom berusaha menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Cahaya dari buku yang disentuh Sabrina itu semakin terang, hingga selembar kertas keluar dari buku tersebut. Kertas tersebut melayang dalam keadaan dikelilingi cahaya. Bersamaan dengan itu terdengar sebuah suara berat. Bacalah, apapun yang tertulis di kertas ini, lakukanlah. Apa yang hilang akan kembali, bila kalian mengupayakannya. Cahaya kertas tersebut hilang, bersamaan dengan hilangnya suara tersebut, dan kembalinya buku tersebut ke posisi semula. Perlahan, kertas itu melayang turun. Malvin dengan cepat menangkapnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Groom dengan cepat. Sebentar aku akan membacakan isinya, jawab Malvin sambil menunjuk kertas tersebut. Cermin Kronos adalah dimensi senyap yang menyimpan apapun yang diambil, tinggal dalam kesunyian. Waktu berhenti dan tak ada lagi masa depan. Ia dibentuk dari perak, besi, dan kristal hitam. Hanya ketiga benda tersebut yang dapat mengembalikan semua yang hilang pada titik awal sebelum bulan menghilang. Malvin menghela nafas usai membaca. Kita harus segera menemukannya, Groom berkata. Ayo kita cari, sahut Malvin. Dengan cepat mereka memisahkan diri. Berbekal apa yang tadi dibacakan Malvin, mereka segera mencari benda-benda tersebut. Groom berkeliling, memasuki satu demi satu ruangan, dan juga memperhatikan sekelilingnya. Sampai ia menemukan sesuatu di dekat tangga. Ia bergerak mendekati. Ia mengambil benda tersebut yang adalah sebuah gunting. Sekali lagi ia mengamati dengan seksama. Besi. Gunting ini terbuat dari besi, serunya. Segera ia membawanya menuju cermin. Di ruangan lain, Sabrina memperhatikan benda-benda yang ada di ruangan. Ia mencoba mencari salah satu dari benda yang tadi disebutkan Malvin. Selama ia memperhatikan ruangan tersebut, ia hanya melihat sofa berselimut kain putih memenuhi ruangan. Ia sudah akan keluar dari ruangan, saat ujung matanya menangkap suatu benda tergeletak di lantai. Sebuah piring. Ia mendekati piring tersebut, memperhatikan dan menyentuhnya dengan cermat. Lalu menggigit pinggirannya dan membawanya keluar. Piring perak. Malvin berjalan menuruni tangga, tanpa sadar telah berada di lantai paling bawah. Ia memperhatikan sekitarnya. Perak, besi, kristal hitam. Ketiga kata itu terus terucap di benaknya. Ia harus menemukan salah satunya, demi untuk menyelamatkan teman-temannya. Ia nyaris putus asa karena sudah berkeliling, namun tidak menemukan apa-apa. Sampai saat matanya tanpa sengaja tertuju pada sesuatu di atas pintu masuk. Senyumnya mengembang. Di tangannya sudah ada sebuah kristal berwarna hitam. Dengan cepat ia berlari menaiki tangga. Letakkan ketiganya di depan cermin, dan biarkan cahaya bulan menyinarinya, perintah Malvin pada Sabrina dan Groom. Piring dari perak, gunting dari besi, dan kristal hitam diletakkan di depan cermin. Tepat saat cahaya bulan menyinari, ketiga benda tersebut terangkat.
Malvin, Sabrina, dan Grum menatap pemandangan di depan mereka dengan takjub. Tiba-tiba saja saat ketiga benda tersebut berada setengah dari tinggi cermin, ketiganya meluncur menabrak cermin. Seberkas cahaya keluar dari cermin. Selanjutnya yang terlihat hanya cahaya menyilaukan yang memenuhi ruangan. "Hei, kalian dari mana saja? Kami sudah menunggu kalian dari tadi," seru Nora. "Maaf tadi kami berkeliling sebentar untuk melihat-lihat," ujar Bubu. "Biasanya kan kalau toko sudah mau tutup, suka ada potongan harga," Misty menimpali sambil terkikik. "Aku sampai harus mengingatkan Misty terus-menerus kalau kita punya janji," Grum berkata. Mereka tertawa bersama. "Ya sudah, yuk kita cari yang lain," Laya berkata. "Wah, yang lain kemana ya?" tanya Mika. Sabrina mengeong. "Kamu yakin kan kita janjian di sini?" Anya bertanya pada Malvin. Malvin mengangguk, "Aku bilang kita bertemu di depan menara jam Kronos." Anya dan Billy berpandangan. "Kamu nggak bilang arah mana?" tanya Billy. Pertanyaan Billy membuat Malvin menepuk dahinya. Ia baru ingat kalau menara jam Kronos tepat berada di tengah, dan bisa diakses dari sisi timur, selatan, barat, dan utara. Mereka pun tertawa seraya memutuskan berjalan untuk mencari yang lain. Kutukan cermin Kronos telah hilang. Semuanya telah kembali ke awal. Tepat sebelum mereka masuk ke menara jam Kronos. Semua berjalan seperti biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang mengingatnya. Well, kecuali aku.